Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua hadir dan dihadirkan ya, tentunya hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah karena nikmat yang luar biasa dari Allah taala sehingga saat ini kita bisa bersama muajahah online. Mudah-mudahan ini media bisa menjadi wasilah kebaikan, wasilah keajaiban. Kalau mari kita senantiasa sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW yang mudah-mudahan dengan aktivitas sholawat yang kita lakukan bisa menjadi wasilah memperolehnya syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan waktunya, menghadirkan hatinya pada kesempatan malam yang luar biasa ini. Untuk 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar tentang masuk ke Gua Keajaiban. Nah, Gua Keajaiban ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, bahkan sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi Gua Keajaiban ini adalah salah satu jurus dari ilmu magnet rezeki. Jadi nanti akan dipaparkan oleh guru kita semua, Coach Novel, tentang bagaimana sih caranya masuk ke Gua Keajaiban gitu kan, supaya hati kita bisa steril, hati kita bisa menjadi normal kembali, hati kita bisa menjadi tenang, nyaman, sehingga siap untuk memperoleh keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan ternyata kabar baiknya, keajaiban ini masuk ke dalam Gua Keajaiban itu ada polanya, Bapak dan Ibu. Ada polanya. Polanya nanti akan disampaikan secara detail dan jelas oleh beliau, guru kita semua, Coach Novel, yang nantinya dengan pola-pola tersebut kita jadi lebih mudah, gitu kan? Jadi lebih terarah, lebih mudah, karena apa? Pola tersebut sudah dipraktekkan oleh ribuan pengamal magnet rezeki di seluruh Indonesia dan mancanegara. Nah, saat ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu guru kita semua, Coach Novel. Beliau ini adalah ketua Korwil Magnet Rezeki di Jawa Tengah. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum kenal sama beliau atau baru pertama kali ikut Zoom bersama beliau. Ini adalah kesempatan yang luar biasa karena beliau dipercaya oleh Pak Nasrullah untuk mengemban amanat sebagai ketua Korwil Magnet Rezeki di Jawa Tengah. Beliau aktivitasnya juga sebagai seorang selain sebagai trainer magnet rezeki, beliau juga menjadi seorang trainer NLP. Nah, beliau aktivitasnya di NLP, ya banyak mentraining orang, sudah ribuan orang yang sudah dibantu oleh beliau menemukan jati dirinya, menemukan kembali mentalnya, kemudian bisa mengenal diri lebih dalam gitu. Bagus sekali Bapak dan Ibu, nanti bisa apabila pengen tahu banyak tentang training yang dibawakan oleh Coach Novel, nanti Bapak bisa kontak beliau secara langsung. Itu ada nomor WA-nya di flyer yang sudah dikembangkan sama beliau, yang sudah disebarkan oleh tim Magnet Rezeki Jawa Tengah. Beliau juga sebagai seorang founder Bisnika Training and Coaching. Jadi beliau ini adalah seorang trainer, nama trainingnya adalah Bisnika. Jadi pelatih sekaligus trainer. Nah, ini luar biasa pengalamannya, jam terbangnya luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama buka hati kita, buka pikiran kita untuk bisa menerima ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan ilmu yang keren ini ya, yang setiap orang bisa melakukannya, yang setiap orang bisa memperoleh keajaibannya, kita akan belajar sama-sama meluangkan waktu 1,5 jam ke depan untuk bisa mengakses materi dari Coach Novel. Dan nantinya apabila Bapak dan Ibu pengen langsung bertanya gitu ya, bisa langsung bertanya secara langsung baik via chatting atau dengan video call gitu, supaya kita lebih interaktif gitu kan. Kalau interaktif kan lebih enak gitu. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 8:10, saya akan mempersilahkan kepada Coach Novel untuk segera memulainya. Silakan Coach Novel, waktu dan kesempatan saya persilahkan.
Oke, terima kasih Pak Aja atas waktu yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahbani kana ma'aya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat yang berbahagia? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat ya. Allah Akbar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, semoga Allah berikan pada kita semua, bapak, ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki semuanya, tubuh yang sehat walafiat, kemudian rezeki berkah berlimpah, anak yang soleh-solehah ya, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia dan mulia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang gua keajaiban atau nanti bagaimana menikmati gua keajaiban ya. Dalam kajian rutin di MR Jateng, Magnet Rezeki Jateng yang sudah berjalan, sudah berbagai jurus MR disampaikan ya. Diawali mungkin landasan Magnet Rezeki, kemudian perisai Magnet Rezeki, ya, kemudian ada Law of Project, Paradox of Candy, kemudian merawat terumbu karang, ada kickback, ada cermin ajaib, pernah disampaikan puncak keajaiban, dan hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang gua keajaiban ya. Nah, di alam semesta ini Allah perjalankan segala sesuatu menurut hukum alam atau hukum Allah atau yang disebut dengan sunatullah ya. Bahwa api punya sifat untuk membakar ya. Apapun barang-barang yang disentuh dengan api kemudian terbakar, suasana akan menjadi panas dan barang yang terbakar itu lama-lama akan habis karena api punya sifat membakar. Dan air akan menenggelamkan ya. Ada besi, batu, logam, manusia kalau diceburkan ke dalam air maka kalau yang berat apa jenisnya lebih tinggi dari air maka dia akan tenggelam. Kemudian racun mempunyai sifat untuk merusak tubuh ya. Kemudian orang yang minum racun bisa jadi kemudian akan merusak tubuhnya, diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh dan akhirnya kemudian menjadi sakit atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Demikian sebagai satu gambaran bahwa segala sesuatunya berjalan dengan sunatullah atau mengikuti hukum-hukum Allah. Namun
ada kalanya Bapak Ibu sahabat magnet rezeki yang berbahagia, Allah mengubah sifat-sifat tersebut sehingga api tidak bisa membakar, kemudian air berubah menjadi tidak menenggelamkan, atau racun tidak mematikan. Nah, Allah mengubah sifat-sifat dari benda tersebut tidak mengikuti sunatullah. Sebagaimana kita sudah sering dengar Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, ya. Kemudian Nabi Ibrahim bahkan merasakan dingin, sejuk pada dirinya di dalam kobaran api itu. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan makanan-makanan dari surga yang enak-enak yang langsung Allah datangkan. Itu terjadi selama sekitar 40 hari, ya. Ini. Kemudian air yang dilewati para sahabat yang melakukan perjuangan jihad atau kemudian dakwah, kita pernah mendengar bagaimana mereka harus melewati satu sungai atau melewati lautan untuk menuju pada satu pulau tertentu, maka kuda yang ditungganginya ini bisa berjalan di atas air seperti berjalan di jalan raya. Ini karena apa? Allah sudah mengubah sifat air yang menenggelamkan itu diganti seperti jalan raya semacam itu. Kemudian air pun bisa dibelah. Ini terjadi pada saat Nabi Musa alaihissalam dengan memukulkan tongkatnya sehingga tercipta 12 jalan di lautan itu, terbelah lautan itu, ya, sehingga jalan-jalan itu bisa dilewati. Dan akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya bisa terselamatkan dari pasukan Fir'aun. Bahkan kemudian air itu berubah menenggelamkan saat Fir'aun dan bala tentaranya berjalan melewati di jalan di laut itu. Ya, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bahkan bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sunatullah, tidak masuk akal. Inilah yang sering disebut sebagai keajaiban. Keajaiban yang Allah berikan untuk para nabi ini biasa disebut mukjizat, ya. Kemudian untuk para orang-orang soleh atau waliullah disebut sebagai karomah. Kemudian untuk orang-orang biasa, ya, manusia biasa disebut maunah. Nah, sehingga kita bisa pahami dalam ilmu magnet rezeki yang kita kaji kali ini, atas kehendak Allah, mereka yang sudah mempraktekkan, menjalankan ilmu magnet rezeki ini, ya, mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki sebagai pertolongan dari Allah, ya. Banyak testimoni yang telah disampaikan, ada yang hutangnya atau amanahnya tidak hanya ratusan juta, bahkan miliaran rupiah bisa lunas dalam waktu yang relatif singkat. Ada yang penyakitnya yang sudah menaun diderita, kemudian dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki dengan beberapa jurus yang dipraktekkan, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Ada yang sakit kanker, ada katalah yang kemarin kena corona, semuanya bisa sembuh. Ada yang dimudahkan mendapatkan jodohnya, dimudahkan mendapatkan pekerjaan, dimudahkan mendapatkan proyek besar katakanlah. Kemudian dimudahkan mendapatkan rumah secara gratis, dapat mobil secara gratis juga, dan lain sebagainya. Inilah keajaiban-keajaiban rezeki dengan mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Kita tahu
bahwa magnet rezeki adalah bagaimana kita duduk diam, rezeki datang menghampiri. Ya. Ini semuanya tentu ada caranya, ada polanya. Ya. Ustadz Nasrullah sampaikan bahwa Islam itu ajaib. Ajarannya ajaib, kitab dan kisah-kisahnya juga ajaib. Nabinya ajaib. Dan sebenarnya kita pun bisa menjadi manusia-manusia yang ajaib dengan menjalankan agama Islam ini dengan penuh keyakinan, menjalankan praktek-praktek ilmu magnet rezeki yang diajarkan oleh Ustadz gurunda kita, Ustadz Nasrullah, yang semuanya itu membawa kemudahan kita mendapatkan pertolongan Allah. Inilah keajaiban. Islam menjanjikan kekuatan Allah Ta'ala yang berlaku di alam semesta ini. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keajaiban akan terjadi. Jika Allah mencintai hambanya, akan dimudahkan dalam amal agama dan dihindarkan dari kemaksiatan. Seseorang akan semakin taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dia menjalankan perintah-perintahnya, berusaha menjauhi larangan-larangannya, dan akhirnya Allah mencintainya, Allah menyayanginya, Allah berikan pertolongan kepada orang tersebut, kemudian bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka pun akan didapatkan. Karena Allah sudah menjanjikan dalam satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan padanya mahroja, jalan keluar. Jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan-permasalahan pribadi, permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangganya, permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaannya, di kantornya, di tokonya, di tempat bekerjanya. Itu Allah akan selesaikan semuanya. Di dalam masyarakatnya Allah akan selesaikan. Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian lanjutannya, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang berpasrah, menyerahkan diri pada Allah Ta'ala, bertawakal pada Allah, bahwa hasbuh, maka Allah akan memberikan atau mencukupi kebutuhannya. Jadi kebutuhan apapun Allah janjikan akan tercukupi. Kuncinya apa? Bagaimana kita bertakwa kepada Allah SWT. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, maka bagaimana kita mendapatkan keajaiban-keajaiban yang nantinya Allah berikan pada kita, ya, mendapatkan pertolongan Allah SWT. Tadi kuncinya adalah takwa. Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita menjaga diri dari perbuatan dosa. Kita menghilangkan perisai pada diri kita. Karena apa? Rezeki Allah akan turun seperti air bah. Tapi kalau kita menutupnya dengan perisai, kita membuat benteng-benteng perisainya katalah ya, penghalangnya, maka rezeki yang kayak air bah itu tidak akan sampai pada kita. Ini perisai
ataupun penghalang rezeki kita adalah dosa. Maka kita harus bisa menghilangkan perisai, menghilangkan dosa-dosa, kemaksiatan. Ini kita coba bersihkan dengan banyak beristighfar, kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita juga membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, lahir maupun batin kita. Semuanya ini kita coba perbaiki ya. Nah, untuk proses tersebut ternyata para nabi dan orang-orang soleh mereka mengalami satu proses yang mereka jalani, yaitu dengan masuk ke gua keajaiban. Ya. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang membakar Nabi Ibrahim tersebut adalah gua keajaiban. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam api itu Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya api, tapi bahkan api itu terasa dingin dan menyejukkan. Kemudian Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, dijeburkan sumur oleh saudara-saudaranya. Dan di dalam sumur itu pun Nabi Yusuf masih bisa mendapatkan makanan-makanan dari Allah SWT dan dijaga oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Yunus ya, ditelan dan masuk ke dalam perut ikan. Bagaimana Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan di malam hari, kegelapan di dalam lautan, kegelapan di dalam perut ikan. Kemudian karena dia dimakan ikan ini karena kekesalannya, mungkin karena dia meninggalkan kerja dakwah untuk mengajak katakanlah umatnya masuk ke dalam tauhid pada Allah Ta'ala, dia lari dari sana, maka dia masuk ke dalam ditelan oleh ikan, masuk di dalam perut ikan. Kemudian dia menyadari kesalahannya, kemudian dia berdoa, beristighfar, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia ulang-ulang terus sampai akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus ini dari perut ikan, ya, dikeluarkan dari perut ikan. Kemudian kita juga mengenal sejarah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau melakukan tahanut di Gua Hiro. Bagaimana Rasulullah ya sebelum diangkat nabi ini rutin dia bermunajat pada Allah Taala di dalam gua, kemudian dia berdoa, membersihkan dirinya sampai suatu ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Ini setelah Rasulullah SAW melakukan tahanut masuk ke dalam Gua Hiro. Nah, melalui proses di dalam gua tersebut, maka para nabi kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diangkat kemudian diamanai menjadi seorang nabi, mendapatkan wahyu untuk kemudian mendakwahkan pada umatnya untuk bisa menyelamatkan umat ini, mereka menjadi mulia, bahagia dunia dan akhiratnya. Maka semestinya kita pun harus masuk ke dalam gua keajaiban itu untuk bisa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah SWT, mendapatkan pertolongan Allah SWT, dan mendapatkan keajaiban rezeki dari Allah SWT.
Kemudian anjuran masuk gua ini pun kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi, surat 2 ya, dalam ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbakum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan suatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ini adalah kisah Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang situasi dan kondisi masyarakatnya, lingkungannya jauh dari Allah, menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian terjadi fitnah-fitnah yang cukup besar, maka diperintahkan pemuda-pemuda yang soleh, 7 pemuda itu akhirnya Allah hantar masuk ke dalam gua. Kemudian di dalam gua ini bagaimana kemudian Allah jaga mereka kemudian bisa tertidur, dan ternyata tidurnya sampai tidur yang cukup lama. Dikatakan dalam Al-Quran tidurnya ada sekitar 309 tahun. Maka begitu dibangunkan suasana dan keadaan sudah berubah. Inilah bagaimana gua ini menjadi satu proses untuk pembersihan diri, penyelamatan dari situasi-situasi yang tidak diinginkan. Dan kemudian di dalam gua ini Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan sesuatu yang berguna untuk mengatasi segala permasalahan yang kita hadapi. Itulah yang dialami para pemuda yang soleh, ya, Ashabul Kahfi. Dan dari situ kemudian kita juga terinspirasi bagaimana kita kemudian bisa masuk ke dalam gua. Dan gua dalam Magnet Rezeki sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Nasrullah sebagai gua keajaiban. Maka Ustadz Nas dalam bukunya Kajian Magnet Rezeki menyampaikan prinsip gua. Yang pertama, gua ini sepi dan terasing dari kehidupan manusia, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW masuk ke dalam gua Hira sendirian, maka Rasulullah mendapatkan satu ketenangan, suasana yang sepi, yang hening. Kemudian Rasulullah bisa bermunajat kepada Allah SWT. Maka kita pun bisa melakukan cara semacam ini, bagaimana kita menghindari hiruk pikuknya dunia, kemudian kita masuk ke dalam suatu gua yang sepi, ya. Kemudian bagaimana kita juga prinsip di dalam gua ini lepas dari hiruk pikuk dunia, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, ketika kita melakukan satu kerja dalam aktivitas dunia kita melakukan satu kegiatan-kegiatan untuk mencari rezeki, katakanlah sesuai dengan bidang kita, maka di situ kita melakukan kerja yang membuat kepenatan dalam tubuh kita. Kemudian urusan-urusan dengan interaksi dengan orang lain mungkin membuat kita capek, membuat pikiran jenuh dan sebagainya, atau munculnya permasalahan-permasalahan yang dengan jalan dengan cara biasa tidak teratasi, maka kita masuk meninggalkan hiruk pikuk dunia itu, kita melepaskan situasi dan kondisi yang ada, masuk ke dalam gua keajaiban. Kemudian
kita juga masuk ke dalam gua keajaiban ini dengan cara bagaimana kita berpuasa informasi, berita-berita tentang dunia. Kita sadari, katakanlah saat ini ya, di mana kita ketika kita pegang HP, membaca di WA atau di medsos, informasi-informasi tentang peperangan, katakanlah informasi-informasi tentang Crazy Rich ya, yang lagi viral, lagi rame, siapa itu, Indra Ken atau Donas Salaman ya, Salmanan ya. Nah, suasana-suasana yang semacam itu suasana yang tidak mengenakan untuk pikiran-pikiran kita ya, atau suasana-suasana yang lainnya mungkin apa ya, yang harga minyak goreng kemarin mahal, kemudian harga-harga kebutuhan pun naik semacam itu. Maka kadang-kadang ketika kita fokus ke sana, yang muncul adalah pikiran-pikiran yang kurang mengenakan, kurang nyaman ya. Maka bagaimana kita kemudian meninggalkan informasi-informasi itu, berita-berita tentang dunia itu, untuk akhirnya masuk ke dalam gua keajaiban. Dengan cara apa? Dengan masuk ke gua keajaiban ini adalah dengan sebagai cara untuk berpuasa informasi atas berita-berita dunia. Nah, kemudian ketika kita masuk di dalam gua keajaiban ini, bagaimana kita berfokus pada aktivitas di dalam gua itu? Ya, kemudian Ustadz Nas juga menyampaikan gua keajaiban itu bisa kita lakukan untuk saat ini adalah bagaimana kita menghindari hiruk pikuk di luar lingkungan kita untuk kemudian masuk ke dalam sebuah masjid ya. Kita kemudian fokus aktivitas di dalam masjid itu, bisa jadi kita berzikir, tadarus, kita melakukan sholat dan sebagainya. Kita beriktikaf di dalam masjid itu. Kemudian dengan kita masuk ke dalam gua keajaiban itu, maka akan mendapatkan satu jiwa yang tenang, lahir dan batin. Semuanya merasa happy, nyaman, karena Allah yang memberikan sakinah itu. Allah yang memberikan kenyamanan itu. Allah yang memberikan rahmat, taufik, hidayahnya di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Kemudian bagaimana di dalam gua keajaiban ini kita melakukan satu proses mengasah gergaji ya. Di sini kita mengasah gergaji itu maknanya apa? Seorang tukang kayu katakanlah ya. Bagaimana hari-hari dia menggergaji kayu, maka lama-lama gergaji itu akan mulai tumpul semacam itu. Nah, dengan kemudian mengasah gergaji itu, berhenti sejenak untuk tidak melakukan aktivitas menggergaji itu, kemudian gergaji diasah sedemikian rupa, nanti beberapa waktu kemudian maka gergaji itu akan mudah untuk menggergaji kayu. Nah, ini gua keajaiban juga merupakan satu proses untuk mengasah gergaji itu. Ada yang suasana adalah terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena kita mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ada munculnya persoalan-persoalan, mungkin bisnis, mungkin keluarga, mungkin suasana masyarakat dan sebagainya, maka kita dipaksa untuk masuk ke dalam gua keajaiban itu. Atau ada dengan cara yang kita sengaja masuk ke gua keajaiban itu dalam rangka untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, untuk membersihkan atau membeningkan pikiran kita, sehingga ketika proses di dalam gua keajaiban itu terjadi, maka apa yang kita inginkan itu akan muncul, akan bisa bersih, jernih,
ya bening pikiran kita, hati juga demikian, hati menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Meskipun apa yang terjadi di luar kita mungkin bagi orang lain akan membuat suasana yang kurang nyaman, kurang enak semacam itu ya. Tapi bagi kita akhirnya dengan kita masuk ke dalam gua keajaiban itu, semua menjadi lebih fresh pikiran kita dan kita bisa melakukan aktivitas kembali dalam keduniaan kita. Tentunya kita arahkan lagi untuk tujuan akhirat ya, meskipun mengerjakan pekerjaan dunia tapi dalam rangka untuk menghasilkan produk-produk akhirat semacam itu ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, nah bentuk dari gua keajaiban itu antara lain adalah majelis ilmu. Bagaimana kita meninggalkan aktivitas-aktivitas pekerjaan kita pada waktu-waktu tertentu, kemudian kita datang ke dalam majelis ilmu. Di sana kita bagaimana belajar hadis ya, belajar Al-Quran, mendapatkan pencerahan dari yang memberikan kajian itu. Dan setelah selesai, maka kita akan mendapatkan satu pencerahan pada diri kita. Dan majelis ilmu itu bagikan taman-taman surga. Ketika kita selesai di dalam majelis ilmu, itu juga Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita berdiri dengan melepaskan dosa-dosa karena ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun malaikat juga mendoakan maghfirah untuk kita bagi mereka yang mau duduk di dalam majelis ilmu itu, sehingga ketika dosa-dosa kemaksiatan Allah ampuni, maka kita akan menjadi lebih fresh lagi. Kemudian juga semua sholat dalam keseharian kita ini adalah juga gua keajaiban ya. Sholat-sholat wajib kita, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, semuanya adalah gua keajaiban. Kemudian sholat-sholat sunnah kita, ya, duha, tahajud, lail, kemudian sholat hajat, semuanya juga merupakan gua keajaiban. Namun Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau sholat-sholat yang kita lakukan ini di antara kesibukan-kesibukan keseharian, kadang-kadang sholat kita tidak bisa khusyuk. Ketika kita sholat masih memikirkan barang-barang di toko kita, ketika kita sholat masih memikirkan mungkin sesuatu yang ada di rumah kita atau pekerjaan di kantor kita, sehingga katakanlah 5-10 menit kita melaksanakan sholat seolah-olah terlaksana atau terlewati begitu saja tanpa ada rasa yang nyaman dalam hati kita. Karena apa? Kesibukan-kesibukan kita. Nah, tentu beda ketika kita agak berlama-lama sedikit di dalam masjid atau di mushola atau di mihrab di rumah. Untuk ibu-ibunya ya, yang laki-lakinya di sholat di masjid, di mushola secara berjamaah, kita laksanakan, kemudian kita tambahi dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian kita mau tadarus Al-Quran 1 halaman atau 2 halaman, ya, sebelum kita kembali ke tempat pekerjaan, maka ada rasa nyaman, ada rasa ketenangan yang Allah berikan pada kita. Lebih-lebih kemudian pada sholat-sholat tertentu kita bisa berlama-lama di situ. Misalnya sholat lail kita berpanjang-panjang di dalam sholat lail kita. Kemudian sholat subuh tidak selesai subuh zikir kemudian berhenti, tapi bagaimana memanfaatkan waktu subuh sampai waktu isra dengan zikir, tadarus dan sebagainya. Maka kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian itikaf di masjid untuk beribadah. Ini juga
merupakan bentuk daripada gua keajaiban. Membaca Al-Quran, tadarus pada waktu-waktu tertentu, ini juga merupakan gua keajaiban yang akan menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dalam pikiran, hati, kehidupan kita. Pun demikian yang memiliki kemampuan untuk berangkat umroh, berangkat haji, itu adalah juga proses untuk bagaimana masuk ke dalam gua keajaiban. Dan semua waktu yang mustajab itu adalah gua keajaiban. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, semuanya itu adalah keajaiban, gua keajaiban ya. Maka bagaimana kita masuk dan menikmati gua keajaiban. Ya. Oke, Ya, Coach. barangkali itulah untuk pengantarnya ya, pengantar berapa nih, 30 menit cukup lama ya. Ini kita nanti bisa diskusikan tentang gua keajaiban ini, paling tidak bahwa saya pun menjalankannya. Bagaimana katalah dahulu ketika saya masih tinggal di Jakarta dengan hiruk pikuk Jakarta, problem persoalan-persoalan yang saya hadapi di pekerjaan, di dalam rumah tangga dan sebagainya, semuanya membutuhkan keheningan, ketenangan, dan saya coba mengatasinya dengan masuk ke dalam gua keajaiban. Gua keajaiban ini pun akhirnya bisa saya tempuh karena saya memanfaatkan gua keajaiban ini tidak hanya iktikaf sehari 2 hari, tapi saya coba lakukan sampai 40 hari. Saya nikmati dari masjid ke masjid untuk iktikaf, untuk silaturahim, untuk bahasanya kerja dakwah bersama dengan teman-teman, maka akhirnya bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemudian Allah turunkan hidayah sehingga pemikiran pun menjadi cerah menghadapi permasalahan-permasalahan itu, dan akhirnya saya sampai akhirnya pindah kembali ke Semarang, meninggalkan hiruk pikuknya Jakarta, dan hari ini saya menikmati suasana yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Barangkali itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Ya, kita bisa lanjut dengan apa kita ngobrol bareng ya. Oke, Ya, Coach. ya, silakan Pak Azza. Ya, luar biasa sekali, Coach. Pemasarannya sangat detail dan penuh dengan pembelajaran ya. Dan ternyata kerennya memasuki gua keajaiban itu adalah seperti kita sedang mengasah gergaji. Ya, Coach ya. Betul sekali. Udah disiapin sama Allah, udah dikasih bekal, dikasih gergaji gitu kan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu nih cara ngasahnya gimana supaya gergajinya tajam gitu kan. Iya. Ada beberapa orang di luar sana yang mengamalkan ilmu rezeki ini dengan nikmat, akhirnya bisa mendatangkan banyak keajaiban. Ada juga pengamal rezeki yang berusaha mengamalkannya tapi belum juga datang keajaiban gitu. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Coach Novel. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan yang luar biasa dari Mas Bapak Ahmad Sugesti. Mohon izin saya bacakan ya, Coach. Ya, silakan. Ada, ya, baik. Ada kiai yang menyarankan untuk berpuasa bisu, puasa tidak bicara, Coach. Memang ada, ini saya pernah dengar. Bahkan saya pernah nemuin gitu kan, biasa tidak bicara. Kecuali hal penting selama minimal seminggu. Apakah ini termasuk gua keajaiban gitu, Coach? Jadi memang ada, Coach. Bahkan mohon izin ya, Coach, saya tak coba menyampaikan juga nih. Saya ini masih satu frekuensi dengan Pak Ahmad. Dulu saya pernah ikut sebuah training, Coach. Ya. Lamanya 3 hari, gitu kan? Selama 3 hari saya tidak boleh berbicara.
kanan kiri nggak boleh ngomong, di hotel pun nggak boleh bertanya ngomong sama temennya sekamar gitu. Iya. Memang waktu itu arah dan tujuannya adalah untuk supaya lebih berbicara kepada diri sendiri. Jadi ngomong diri sendiri gitu, nggak boleh nggak ngomong yang lain gitu. Ya memang untuk evaluasi gitu. Nah ini silakan Gus, pemaparannya seperti apa ini? Monggo silakan. Ya, oke. Ya, untuk bagaimana kita istilahnya berpuasa untuk tidak berbicara sampai beberapa hari ya. Ada memang istilahnya lembaga atau satu majelis yang mengharuskan peserta di dalam mungkin ada yang istilahnya suluh atau apa ya. Saya sendiri tidak pernah masuk ke dalamnya. Ada informasi-informasi yang semacam itu. Ada puasa bicara, bahkan ada puasa puasa sehari yang buka atau sahurnya cukup dengan nasi putih saja, tidak pakai lauk semacam itu. Nah, bagi saya selama itu tidak istilahnya melanggar syariat Islam, nggak masalah. Artinya ya namanya puasa, misalnya ada sahurnya, ada bukanya gitu. Kemudian tidak bicara, ini juga melatih kesabaran, melatih kita mencoba untuk katalah mendengar orang lain, untuk tidak bicara. Ini bisa aja. Nah, itu bisa aja dilakukan gitu ya. Namun tentunya kalau memang itu bahasanya ada gurunya yang mengarahkan, kemudian juga ada satu tujuan-tujuan tertentu yang tidak dilepaskan begitu saja, masih dalam istilahnya arahan sang guru, silakan lakukan aja. Memang kalau caranya semacam itu. Namun tetap bahasa syariat seperti tadi yang saya sampaikan, istilahnya puasa ada sahur, ada bukanya, kemudian waktu-waktu jam-jam sholat tetap dilakukan, itu juga nggak apa-apa. Istilahnya itu sebagai bentuk gua keajaiban juga. Yang ketika kita keluar dari situ, maka ada pencerahan, ada suasana yang fresh pada diri kita, atau bahasa yang lainnya adalah kawah candra timuko ya. Bagaimana kita di situ akan dididik, akan ditarbiyah, kita akan melakukan mujahadah sampai akhirnya selesai di acara semacam itu. Prinsipnya nggak apa-apa selama syariatnya tetap dipegang, tetap dijalankan. Dan gua keajaiban yang paling sederhana, katalah bahasanya saya lakukan tiap hari ya, di samping sholat-sholat yang biasa, kemudian terutama saya memanfaatkan tadi ya, mungkin pernah dengar, saya melakukan setelah sholat subuh itu zikir. Saya menikmati zikir, biasanya untuk hari-hari terakhir ini saya melakukan zikir, katakanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Zikirnya atau doanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Saya lakukan sampai 313 kali ya. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, maaf ya, masuk ya Coach ya, masuk, terdengar ya, tadi terputus ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya melakukan zikir istighfar itu juga dengan jumlah yang sama, 313 istighfar, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 313,
kemudian alhamdulillah mensyukuri atas segala sesuatu yang Allah berikan pada saya. Alhamdulillah juga 313. Kemudian saya lanjut dengan menzikirkan asma Allah 313 juga. Kemudian biasanya saya tambahkan ya Hayu ya Qayyum 313. Kemudian ya Rahman ya Rahim 313. Kemudian saya tambahkan yang zikir mandi rezeki, tapi yang pendeknya la ilaha illallah apa itu? Al-Malikul Hakul Mubin ya. Itu biasanya saya zikirkan 100 kali, kemudian saya tambahkan 10 kali dengan zikir lengkap la ilaha illa la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wa'dil Amin. Ini 10 kali saya coba lakukan, dan biasanya begitu selesai saya keluar dari musola, jalan-jalan sebentar ya, kemudian masuk lagi membaca beberapa hadis atau ayat Al-Qur'an, kemudian masuk pada waktu Isra. Kemudian saya sholat 2 rakaat Isra. Kemudian kalau memang ada waktu, kadang-kadang saya tambahkan lagi baca surat Kahfi, surat At-Taghabun, baru pulang ke rumah. Nah, ini rutin yang bagi saya ini adalah gua keajaiban harian yang saya lakukan dan saya nikmati itu. Kemudian setiap bulan 3 hari saya lakukan itikaf di masjid, masuk ke dalam gua keajaiban dengan puasa informasi segala hal tentang keduniaan. Tapi dengan kita melakukan silaturahim, dakwah, ibadah di dalam masjid, itikaf di masjid, kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis Rasulullah, ini yang saya coba lakukan ya. Jadi intinya bagaimana kita di dalam gua keajaiban itu untuk membersihkan pikiran, membersihkan hati dengan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya zikir Asmaul Husna, zikir kalimat-kalimat thayyibah, kemudian membaca atau tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat, berdoa, semuanya itu akan membawa pada satu kebahagiaan. Dan sebetulnya nantinya akan kita rasakan satu keajaiban akan datang pada kita. Demikian Pak Azza. Ya, siap Coach. Kalau Coach Novel emang luar biasa sih, saya juga salut gitu kan. Aktivitas hariannya tuh untuk masuk gua keajaiban keren. Asosiasinya luar biasa. Sangat motivasi sekali. Saya pengen Coach, tapi masih belum bisa belajar. Ya, luar biasa. Bapak dan Ibu, materi gua keajaiban ini memang cukup panjang ya, bahkan di audionya Makan Rezeki pun materi gua keajaiban itu sampai tiga rekaman ya. Betul, 3 rekaman panjang sekali. Nanti Bapak dan Ibu, bagi yang belum mendengarkan gitu ya, nanti bisa dengarkan ulang di sana. Pengen tahu lebih jelas tentang gua keajaiban dari gunda kita, itu insya Allah jadi lebih enak gitu kan, pengulangan. Nanti barangkali ada ditanyakan bisa langsung via Zoom setiap hari Senin gitu. Karena memang gini Bapak dan Ibu, otak kita ini ya, untuk menginstal sesuatu ke dalam diri kita itu butuh pengulangan, butuh repetisi ya kan. Kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali ya mungkin nggak mudah gitu kita untuk mengamalkannya, karena kan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita kan lebih banyak, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, hal-hal yang kita nggak mau dengar aja kadang kedenger gitu ya guys ya. Iya. Makanya sebenarnya bilang ada istilah puasa informasi gitu kan. Kadang kita nggak mau dengarnya kedenger gitu kan, karena emang luar biasa. Kita nggak mau ngebaca ini kan kebaca gitu. Kadang kita nggak mau ngelakuin gitu ya, bukan kemudian lakuin, enggak. Cuman fenomenanya selalu kelihatan yang kayak gitu. Nah, hal-hal yang demikian ini kan kita perlu istilahnya itu tadi penetralisir ya Coach ya. Betul. Jadi keajaiban ini adalah sebuah media untuk menetralisir supaya
diri kita ini tetap terjaga fitrahnya, supaya tetap terjaga motivasinya, supaya tetap terjaga arah dan tujuannya. Nah, Bapak dan Ibu, kelanjutannya boleh. Silakan bisa mau bertanya via chatting atau via video live, boleh. Karena ini materi yang sangat menarik sekali, Bapak dan Ibu. Bisa dilakukan dari sekarang, bahkan dari malam ini bisa. Gitu kan, atau mungkin besok pagi bangun subuh mulai melakukan apa? Disasosiasi masuk ke dalam gua keajaiban. Nah, Coach, tadi saya kan menyimak ada beberapa yang saya catat, Coach. Yeah. Jadi boleh jadi kan pastinya ini mudah-mudahan sih menarik ya pertanyaannya. Mengenai waktu terbaik untuk masuk ke keajaiban. Kalau Coach Level tadi kan mempraktekannya dari mulai ada kegiatan dari subuh sampai menjelang munculnya sinar matahari, masih di musola atau masih di masjid gitu kan, itikaf. Yeah. Nah, pastinya ini kan Bapak dan Ibu ada yang punya aktivitas kan, aktivitas keseharian dari pagi sampai sore berangkat ke kantor, atau mungkin ada bisnis yang memang dari setiap hari dilakukan di kantornya beliau gitu, atau di lapangan gitu. Nah, waktu terbaik Coach seperti kapan Coach sebenarnya gitu untuk melakukan aktivitas di Gua Keajaiban? Baik, jadi untuk kalau bahasa waktu terbaik ya seperti yang Allah SWT firmankan dalam satu ayat ya, bagaimana kita bangun tahajud di sepertiga malam yang terakhir ya. Nah, kita bisa lakukan, saya memang tidak bisa rutin, katakanlah bangun jam 2 atau setengah 3 ya, kemudian kita keperluan di toilet, kemudian nanti katakanlah masuk di mihrab ataupun di atas sajadah mulai katakanlah jam 3. Jam 3 kita bisa mulai lakukan sholat tahajud ya, sholat tahajud 2 rakaat ya, 2 rakaat salam sampai berapa kali. Saya kalau pas ada waktu longgar bisa jam 3 itu sudah mulai sholat, biasanya ada waktu sampai berarti 10 rakaat ya sholat tahajud. Kemudian doa, kemudian saya tambahkan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian saya tambahkan witir 3 rakaat. Habis itu kalau masih ada waktu kita doa. Nah itu paling tidak saya merasakan satu serapan energi yang luar biasa ketika melakukan itu. Nah, ini saya rasa inilah waktu yang paling bagus ya, utamanya ketika untuk bapak-bapak, ayah, bunda ya, yang masih ada aktivitas rutin harian harus ke kantor, katakanlah jam 7 pagi atau jam 8 pagi harus persiapan. Maka jam ba'da subuh sampai isyraq itu mungkin nggak ada waktu untuk itu. Nah, katakanlah jam 3 sampai waktu subuh ini manfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau saya hari-hari ini saya udah istilahnya sudah nggak kerja di luar, nggak kerja di kantor orang gitu ya. Saya santai melakukan aktivitas, paling banter jumpa klien dan sebagainya. Kemudian saat ini saya sebagai katakanlah latar belakang seorang arsitek, dulu pernah di developer ya. Kemudian saya ilmu-ilmu itu masih saya miliki, katakanlah saat ini saya coba mendapatkan katakanlah bahasanya kerjasama untuk mengelola satu kapling tanah ya, dijadikan kapling-kapling itu saya patok-patok, kemudian saya coba mulai pasarkan ya. Mulai pasarkan santai, kerja saya santai, jam berapa bisa menghubungi atau kemudian komunikasi dengan teman-teman lewat HP saja. Kalau butuh ketemu ya ketemu di mana, atau kadang di rumah untuk transaksi misalnya. Itu yang saya coba lakukan, dan semuanya saya kemudian saya nikmati bahasanya kehidupan ini ya. Saya nggak mau bahasanya kerja keras banting tulang ya, tulang dibanting-banting dan sebagainya.
saya pengen yang bahasanya saya udah pernah melakukan kerja itu ketika dulu di Jakarta. Katakanlah waktu masih muda ya. Sekarang usia saya udah mendekati 60 ya. Kalau Rasulullah katakan bahwa usia umat Rasulullah, umat Nabi ini antara 60-70 tahun ya. Sehingga saya sudah masuk ke 59 tahun, berarti untuk 60-nya tinggal 1 tahun. Untuk 70-nya tinggal 10 tahun lagi. Kalau saya kerja istilahnya hanya mikir untuk keduniaan dalam tanda kutip ya, kerja yang keduniaan yang tidak ada sambungannya dengan akhirat, sayang sekali. Maka sisa waktu ini saya manfaatkan ya bahasanya untuk ibadah, untuk silaturahim dakwah, jalan-jalan ke luar kota, untuk yang happy-happy di dalam spiritualitas, happy-happy di dalam masjid, happy-happy untuk komunikasi agama semacam itu. Nah, kerja-kerja yang lainnya ya pakai aja ilmu MR ya. Bahasanya duduk diam rezeki datang. Toh akhirnya saya tetap bisa menjalankan bahasanya kehidupan ini dengan cara yang semacam ini, sehingga saya bisa mengatur waktu-waktu untuk masuk ke gua keajaiban itu. Bahkan rutin setiap tahun saya harus keluar untuk masuk ke gua keajaiban 40 hari. Untuk tahun depan malah atau tahun ini ya mudah-mudahan sih bisa, saya merencanakan untuk free 4 bulan masuk ke gua keajaiban, belajar ayat-ayat Al-Quran, belajar hadis, ketemu para ulama, ketemu para ustadz. Saya udah berpikir seperti di surga aja, kerjaannya silaturahim, bahasanya mungkin beramah tamah, silaturahim lagi, sholat di masjid, zikir di masjid, mengikuti pengajian atau tausiah, atau kadang-kadang diminta untuk mengisi satu kajian beberapa menit semacam itu, saya nikmati ya. Jadi itu Pak Azza. Kalau ngambil untuk hari-hari ya jam sepertiga malam yang terakhir, katakanlah yang paling mudah ya sekitar jam 3 sampai subuh, itu manfaatnya luar biasa kalau kita mau rutin lakukan. Memang itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi gitu ya kan? Iya. Tapi orang bisa melakukannya. Udah tahu, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. betul. Perlu latihan. Iya. Kadang-kadang bolong kalau capek. Iya. Alhamdulillah kalau seandainya kita udah masih mau melakukan, artinya kan sudah ada niat Pak Wuryanto ya. Iya. Tapi ada yang menarik dari Coach Novel mengenai faktor U gitu ya, faktor usia gitu kan. Ini jadi kayak reminder nih buat kita semua nih Bapak dan Ibu kan, tidak pandang usia karena ajal siapa yang tahu gitu kan. Tidak ada yang tahu kayaknya seberapa lama. Tapi kan karena Coach Novel sudah menjelang kepala 6, ini udah luar biasa sekali kan, nikmat yang luar biasa lah. Makanya beliau pengen memanfaatkan waktu yang ada ini, aktivitas dunia untuk akhirat gitu. Artinya ada yang ada hubungannya dengan akhirat, tidak hanya sekedar fokus kepada dunia. Keren banget. Saya juga tergugah, Coach, pengen rasanya begitu. Tapi artinya pengen gitu, walaupun masih muda, pengennya begitu kayak Coach Novel. Sangat inspiratif. Karena Bapak dan Ibu, saya sangat merasakan sekali energi dari Coach Novel ini ketika komunikasi dengan saya. Ya kan, dari bahasa tulisan message WA aja beda gitu kan. Semangat banget di Coach Novel gitu kan. Semangat, disiplin, itu yang saya kenal sama Coach Novel. Yang saya kenal tentang Coach Novel itu luar biasa. Nah, kemudian Coach, mengenai ini, saya tadi masih terngiang-ngiang nih tentang gergaji, Coach. Iya. Ini kan supaya menjadi masuk ke dalam alam bawah sadar gitu kan. Ingat gergaji, ingat kesempatan jadinya. Ingat gergaji, ingat bekal. Gitu ya, Coach ya. Iya. Jadi kalau lihat gergaji, ingat nih, Allah udah kasih bekal nih sama kita nih, mau diasah apa enggak bekalnya gitu kan. Iya. Masa gergaji pakai terus gitu kan, buat motong terus tapi nggak pernah diasah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Coach, nih,
tentang gergaji ini mudah-mudahan ini supaya menjadi apa ya, supaya lebih masuklah ke dalam alam bawah sadar kami gitu kan, tentang makna dari gergaji itu sendiri, Coach. Makna dari gergaji kita supaya kita termotivasi untuk terus mengasah dengan proses disasosiasi atau masuk ke dalam gua tadi. Terhipnotis ya, Pak. Terhipnotis. Hipnotis. Oke ya, mengasah gergaji ya. Saya berpikirnya ya istilahnya peralatan yang kita miliki ya, peralatan yang kita miliki ini apa? Adalah pikiran kita. Peralatan yang kita miliki adalah hati kita. Peralatan yang kita miliki adalah cara komunikasi kita ya. Ketika kita melakukan atau menggunakan peralatan-peralatan itu hari-hari kita lakukan terus menerus, maka lama-lama istilahnya gini, kalau kita sebagai seorang pembicara kan lama-lama habis itu materi-materi yang kita sampaikan, lama-lama habis. Nah, maka kita perlu belajar lagi gitu. Nah, mengasah gergaji adalah bagaimana kita mengasah pikiran kita ya. Kalau kita sebagai pembicara gitu, ataupun sebenarnya tidak hanya pembicara, kita hidup di dunia ini pasti kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang kita jalankan tentu ada satu hasil tertentu. Bahasa yang mudah misalnya gini, ketika kita menjadi seorang sales marketing satu produk tertentu, ya kemampuan kita ya kita coba jalankan ya. Ketika kita jalankan, mungkin hasil yang kita dapatkan lama-lama semakin kecil. Maka kita sudah harus berhenti, saatnya mengasah gergaji. Mengasah gergaji, akhirnya bagaimana kita memasukkan kemampuan di pikiran, hati kita, kemudian komunikasi kembali ya. Bagaimana kita mesti berkomunikasi dengan orang lain semacam itu ya. Kalau di dalam dunia NLP, maka ilmu komunikasi itu kita perlu lakukan. Maka saya berpikirnya ketika kita kalau di dalam Magnet Rezeki kan bagaimana kita masuk ke dalam level melayani ya. Level melayani, level memberikan pengorbanan, level memberikan yang terbaik kepada orang lain semacam itu. Maka kemudian kita tumbuhkan rasa cinta kita pada orang itu, dan produk yang kita tawarkan juga yang bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut. Jangan sampai produk yang kita katakanlah kita jual yang nantinya justru merugikan orang itu. Nah, maka di sini mengasah gergaji di samping mengasah kemampuan kita, kemudian yang utama bagaimana kita belajar komunikasi dengan hati, komunikasi dengan kasih sayang, sehingga ketika kita memberikan satu tawaran produk adalah memberikan manfaat dari produk itu, sehingga orang merasa mendapatkan manfaatnya dan akhirnya membeli produk kita. Nah, semuanya ini adalah kita harus punya ilmunya lah, belajar, kemudian mengembangkan kemampuan kita, katakanlah training dan sebagainya, karena bisa jadi masuk gua keajaiban dalam bentuk kita puasa informasi di luar, kemudian kita menyerap ilmu-ilmu baru yang nantinya kita bisa gunakan kembali pada saat kita keluar dari gua keajaiban itu, sehingga akhirnya hasil yang kita capai akan lebih besar lagi ya. Nah, di sini sebetulnya ada kalau saya memahami ada dua hal. Yang pertama teknik komunikasi, katakanlah kalau di NLP itu ada teknik-teknik komunikasi bagaimana kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi pikiran, hati orang lain ya. Itu sebagai satu teknik jurus bumi ya.
kemudian kita berdoa, kita melakukan amalan-amalan kebaikan, bahasanya amalan akhiratnya itu adalah jurus langitnya. Maka dengan jurus bumi dan jurus langit itu nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk bisa mendapatkan manfaat, ya, baik pada orang lain ataupun untuk diri kita. Bapak dan Ibu, ini sudah sampai kepada penghujung acara pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita peroleh ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum acara ini berakhir, ya, ada baiknya kita akan mendapatkan closing statement nih dari Coach Novel supaya kita untuk menggunakan pola-pola dari ilmu mata rezeki yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Nasrullah. Silakan, Coach. Ya, baik. Dengan kita memahami tentang gua keajaiban ini, tentunya kita tidak lepas dari ilmu-ilmu atau jurus-jurus yang sebelumnya sudah kita pelajari, ya. Jurus landasan dasar magnet rezekinya, kemudian bagaimana kita menghilangkan perisai, kemudian kita jaga terumbu karang, kemudian kita lakukan kickback, mendoakan orang lain secara terus-menerus, dan pada akhirnya kemudian kita melakukan masuk ke gua keajaiban, menikmati suasana di dalam gua keajaiban ini. Nah, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan gua keajaiban. Maka kita coba manfaatkan semaksimal mungkin, karena di bulan Ramadan nanti tentunya banyak majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid, di musola, entah itu siang hari atau malam hari. Kita manfaatkan semuanya, yang ketika kita masuk ke dalam gua keajaiban itu adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membeningkan pikiran kita, sehingga pada akhirnya bagaimana kita mendapatkan satu proses perbaikan diri secara keseluruhan, sehingga ketika keluar kita sudah menjadi orang yang berbeda dengan orang sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam gua keajaiban. Mari kita coba manfaatkan, paling enggak waktu-waktu yang kita miliki, nanti kita manfaatkan sepertiga malam yang terakhir itu, kemudian juga mungkin ba'da subuh kalau ada waktu, kemudian kita latihannya di bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan sebagai kawah condro timuko untuk kita mengolah diri kita menjadi manusia-manusia yang fitri, ya, manusia-manusia yang sudah berubah, yang sudah Allah ampuni. Ya, demikian Pak Azza, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan pencerahan pada kita semua, dan saya juga ini belajar lagi, ya, belajar terus ini untuk bisa mendapatkan pencerahan juga ketika saya menyampaikan. Hakikatnya saya juga belajar untuk menyampaikan.